kamu membayangkan ilmu yang membuat tubuh kebal, langkah yang tak terdeteksi, dan kekuatan yang bukan berasal dari otot, melainkan dari jiwa. Konon di balik kejayaan kerajaan Majapahit, tersimpan sebuah rahasia yang tidak pernah diajarkan kepada sembarang orang. Rahasia itu disebut ilmu kanuragan pusaka. Bukan sekadar bela diri, bukan sekadar kekuatan fisik, tapi sebuah jalan sunyi yang hanya bisa ditempuh oleh mereka yang siap kehilangan segalanya. Di masa ketika Nusantara masih diselimuti kabut misteri, para ksatria tidak hanya dilatih mengangkat senjata, mereka ditempa oleh alam, oleh kesugihan, dan oleh ajaran para leluhur. Di dalam lingkungan kerajaan Majapahit, ilmu kanuragan bukan sekadar kemampuan bertarung. Ia adalah penyatuan antara raga, napas, dan kesadaran. Para pendekar pilihan menjalani laku yang berat, berpuasa berhari-hari, bertapa di hutan lebat, dan mengasingkan diri dari hiruk-pikuk dunia, karena mereka percaya kekuatan sejati tidak lahir dari keramaian, melainkan dari kesunyian yang dalam. Tidak semua orang bisa mempelajarinya. Ilmu ini disembunyikan, dijaga, dan hanya diwariskan kepada mereka yang dianggap siap. Konon, ada 3 lapisan dalam ilmu kanuragan pusaka. Pertama, penguasaan raga. Tubuh dilatih hingga melampaui batas normal. Pukulan tidak terasa, luka cepat pulih. Kedua, penguasaan napas. Napas bukan lagi sekadar hidup, tapi menjadi sumber energi. Setiap tarikan napas membawa kekuatan. Setiap hembusan melepaskan pengaruh luar. Ketiga, penguasaan batin. Inilah yang paling sulit, karena musuh terbesar bukan di luar, tapi di dalam diri sendiri. Banyak orang menginginkan kekuatan, namun sedikit yang siap membayar harganya. Untuk mendekati ilmu ini, seseorang harus menahan hawa nafsu, mengendalikan emosi, menjaga pikiran tetap jernih. Karena sekali batin kotor, ilmu yang didapat justru bisa menjadi bumerang. Itulah sebabnya para leluhur tidak sembarangan mewariskannya. Mereka tahu kekuatan tanpa kendali hanya akan membawa kehancuran. Dikisahkan, ada para penjaga ilmu ini yang hidup dalam bayangan. Mereka tidak dikenal, tidak mencari nama, dan tidak menunjukkan kekuatan mereka. Namun, ketika masa genting tiba, mereka muncul tanpa suara, tanpa jejak, namun dampaknya terasa nyata. Konon, sebagian dari mereka masih ada hingga sekarang, hidup di tengah masyarakat, tanpa pernah menunjukkan siapa mereka sebenarnya. Seiring berjalannya waktu, banyak yang bertanya, apakah ilmu ini benar-benar nyata, ataukah hanya simbol dari sesuatu yang lebih dalam? Jawabannya, mungkin bukan pada kekebalan tubuh, bukan pada kekuatan fisik, melainkan pada kemampuan menguasai diri sendiri. Karena sejatinya, orang yang paling kuat bukanlah yang mampu mengalahkan orang lain, tapi yang mampu mengalahkan dirinya sendiri. Ada satu pesan yang selalu diwariskan, jangan mencari kekuatan jika hatimu belum siap, karena semakin tinggi ilmu yang dimiliki, semakin besar pula tanggung jawabnya, dan tidak semua orang mampu memikul beban itu. Kini, di zaman yang serba cepat ini, ilmu kanuragan mungkin tidak lagi terlihat seperti dulu, namun esensinya masih sama, tentang ketenangan di tengah kekacauan, tentang kendali di tengah emosi, dan tentang kekuatan yang lahir dari dalam diri. Jadi, jika kamu mencari rahasia itu, mungkin jawabannya bukan di luar sana, bukan di tempat jauh, melainkan di dalam dirimu sendiri.